Keberhasilan seorang peternak itu salah satunya bisa dimulai dari bagaimana kemampuan dia dalam memilih genetik. Genetik yang baik akan menghasilkan hewan peliharaan yang baik juga. Pemeliharaan yang singkat, efektif, tapi hasilnya bisa besar dibanding dengan genetik yang tidak terlalu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Lentera semuanya? Senang sekali kesempatan ini kita bisa mereview sebuah peternakan rumahan lagi di daerah Sragen ya rekan-rekan. Ini ada peternakannya Pak Kamto dari Karangudi Sragen. Nah ini lumayan cukup banyak untuk sekelas rumahan. Ini kapasitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ditambah ini area breeding untuk 4 ekor, berarti kurang lebih 14-15 ekoran ya. Ini masuknya rata-rata Jawa Randu dan babonnya super ya. Walah, dagingnya pol pokoknya. Ini kayaknya lagi bunting dan sudah mau lahiran ya. Kalau dari susunya tuh, kantong susunya dia susunya udah turun ke bawah, perutnya juga udah besar, mungkin sebulanan lagi ini sudah akan lahir. Ini masuknya kambing Jawa ke atas atau sudah Jawa Randu ya. Nah ini juga ada rata-rata kepalanya besar ya pilihannya. Nah ini juga mungkin bisa buat referensi untuk sahabat Lentera yang nanti mau breeding Jawa Randu ya, bisa memilih. Salah satunya adalah dari kepalanya, postur kepalanya ini besar, kemudian lebar mulutnya juga lebar. Ini biasanya makannya brokok itu segala macam mau gitu, nggak palah pilih gitu ya. Nah ini kan kepalanya besar tuh. Kepalanya besar, terus posturnya juga bagus ya, menengke gitu. Ini ada 3 ekor di area kandang sini. Nah jadi selain kepala yang besar, kemudian mulut yang lebar ya, kemudian posisi perutnya kalau bisa juga dia lebar dan bulat gitu, sehingga secara postur dia sangat siap untuk beranak 2 itu. Karena ada juga kan yang modelnya itu tipis. Nah kalau tipis ya tentu untuk persiapan kelahirannya, untuk persiapan punya anaknya tentu juga terbatas. Nah, dengan perut yang lebar kemudian bulat, maka dia sangat siap untuk punya anak 2 misalkan. Yang ketiga dari kantong susu ya. Kantong susunya juga besar, bulat. Fungsinya apa? Fungsinya agar si indukan ini juga produksi susunya banyak. Nah kalau produksi susunya banyak, maka anaknya juga cempeknya, kebutuhan susunya, kebutuhan nutrisinya akan terpenuhi, tidak kunteten. Nah itu yang ketiga. Selain juga jogroknya sudah harus oke. Kemudian punggungnya lurus ya, punggungnya lurus, kemudian kakinya juga ajek ya, besar gitu. Jadi dia nanti kuat untuk menopang bobotnya. Nah tuh barangkali salah satu rekan-rekan yang nanti mau memilih untuk breeding 5 ciri-ciri fisik tersebut nanti bisa jadi referensi, bisa jadi opsi, bisa jadi gambaran nanti rekan-rekan dalam memilih bakalan untuk bahan breeding. Yang berikutnya, karena kan ini konsepnya Pak Kamto ini adalah selain breeding juga fattening ya. Fattening mandiri, jadi anakan yang sudah mandiri dia besarkan untuk nanti dijual misalkan musim kurban. Oke. Nah, yang berikutnya ini tips-tips di fattening ya. Fattening. Nah, ini memang dari mulutnya ini udah bagus ya, ada silangan dikit burnya ini. Ya, modelnya. Ini kalau warnanya lebih putih lagi udah ini ya, mirip sekali ini. Tapi
tapi ini udah paling silangan yang keberapa itu dari genetik ini ya. Nah, ada pemiliknya. Oke, lagi jadwal ngasih makan. Nah, ini tips-tips salah satunya dari segi kepalanya. Nah, kepalanya ini dia besar, kemudian bulat ya, kemudian tanduknya juga lurus ke belakang gitu, kemudian leher. Nah, lehernya ini besar ya teman-teman. Leher besar itu salah satu ciri pejantan yang dia akan besar juga. Dia kan nggak sedikit yang lehernya ini tipis kecil ya. Nah, kemungkinan dia juga akan kecil. Ini lehernya besar gitu, jadi potensi untuk besarnya juga akan tinggi. Nah, jadi berikutnya nih sekali lagi tips untuk fattening sehingga kita tidak meliharanya sama tapi nanti hasilnya berbeda. Kenapa? Karena kita memilih genetik yang lebih bagus. Nah, itu balik lagi rumusnya tentang genetik. Kalau genetiknya nggak bagus, kita mau ngasih makan sebanyak apapun ya tidak akan terlalu besar gitu. Tapi dengan genetik yang bagus, ngasih makannya sama, hasilnya akan lebih besar. Nah, ini yang berikutnya ini kan selain kepala dilihat dari kaki ya, tulang kakinya juga harus besar. Wah, tulang kakinya harus besar juga gitu, sehingga dia siap menopang badan yang besar. Kemudian lihat postur tubuh, tinggi badannya dia juga harus di atas 80 ya. Syukur-syukur usia belum setahun gitu ya, usia 10 bulan tinggi badannya sudah bisa 85 misalkan. Wah, itu prospek sekali kayak gitu. Atau dilihat dari pas usia mandirinya, misal 6 bulan tapi agresif, kemudian lehernya besar, kakinya tinggi besar juga, badannya lurus panjang ke belakang. Wah, itu berarti potensi dia potensi sekali ya. Umur 6 bulan tapi kok tinggi badannya misal sudah di atas 80 ya, tulang kakinya besar, badannya panjang ya, kepalanya besar, lehernya juga besar misalkan. Wah, itu potensi sekali teman-teman ya. Nah, ini nanti untuk kurban tahun depan ini tentu harganya sudah akan sekitar 5 juta ini ya. Ini nanti akan lebih besar lagi kurban tahun depan, 5 juta akan sampai harganya. Nah, ini adik-adiknya kelihatannya seperti ini. Tapi kurban tahun depan ini kan masih muda nih, tanduknya juga kan tanduknya biasa tuh ya. Nah, kita bisa lihat ini kan baru 6 bulanan. Nah, 6 bulanan kok lumayan sudah seperti ini tuh ya. Rahangnya besar, mulutnya besar gitu ya. Kemudian kakinya tapi harus dikeluarkan memang ya, kakinya juga besar, artinya dia siap menopang berat badan yang maksimal. Badannya panjang lurus ke belakang, tinggi badannya oke misalkan. Nah, ini maka prospek untuk rekan-rekan pelihara sebagai bahan fattening untuk pembesaran, misal panen kurban di tahun depan misalkan gitu ya. Nah, ini beberapa kiat-kiat tips ya yang rekan-rekan bisa ya jadi bahan lah ya, sedikitnya kita belajar bersama. Apabila rekan-rekan mau mengembangkan peternakan rumahan, bisa dimulai sebetulnya nggak usah muluk-muluk dulu, dimulai dari 2 indukan betina misalkan, yang dia carikan pejantan yang bagus kalian. Misal rekan-rekan kalau mau efektif belinya usia-usia yang 10 bulan ya. Beli usia 10 bulan, nanti sebulan dipelihara, bobotnya udah 30 kilo gitu. Itu sudah siap dikawin ya. Kenapa usianya harus di atas 10 bulan? Itu usia kematangan ya gitu. Nah, nanti pelihara sebulan kan usianya sudah 11 bulan tuh. Bobotnya kalau sudah sampai 30 kilo berarti dia udah secara postur memang sudah siap. Nah, carikan pejantan yang bagus, rekan-rekan ikut kawinkan dengan pejantan yang bagus. Insya Allah nanti anaknya juga akan bagus. Apalagi kalau betinanya ini tinggi badannya 80, itu udah bagus banget ya. Tinggi badan betina 80 itu bagus banget, badannya panjang ke belakang, itu mantap. Nah, itu. Nah, setelah nanti dikawinkan ya rekan-rekan tinggal tunggu saja, nanti siklusnya kan 17 hari gitu ya.
setelah 17 hari gimana kira-kira, masih bengok enggak gitu ya. Nah, misalkan masih bengok-bengok, ekornya masih gerak-gerak kayak gitu ya, kalau dipegang diem, nah itu masih minta kawin lagi gitu ya. Nah, nanti biasanya bisa 2 kali siklus lah, 35 harian ya. Itu kalau sudah anteng meneng gitu ya, ekornya nggak kupat kabeh, kemaluannya nggak terlalu warna merah kayak gitu, nah kemungkinannya itu jadi gitu. Tapi ya kita harus tunggu juga nanti sampai kantung susunya, si putingnya kita pelirit, itu nanti keluar susunya apa enggak. Itu mungkin usia 3 bulan nanti udah bisa kelihatan. Yang berikutnya, rekan-rekan bisa bersamaan juga menyiapkan 2 ekor, misalkan bahan pejantan yang segini-gini gitu ya. Bulan-bulan sekarang belanja yang seperti ini gitu ya. Ini nanti tahun kurban tahun depan ini sudah poel gitu ya. Gitu, karena usianya sudah 16 bulanan nanti. Udah setahun lebih. Nah, tadi cirinya cari yang posturnya bagus ya. Postur itu dari tinggi badan, panjang badan ke belakang gitu ya. Kemudian besarnya kaki-kakinya gitu. Kepalanya, lehernya yang besar gitu. Pelihara kemungkinan kalau bisa dapat harga 1,5 itu murah sekali ya rekan-rekan. Nanti kurban dijual bisa harga tentunya di atas 3 juta, 3,5 bahkan bisa 4 juta ya. Nah itu untuk peternakan rumahan bisa mulai dari nggak muluk-muluk, misalkan 2 betina yang siap kawin, tinggi badannya 80 minimal kalau bisa ya, kurang dikit nggak apa-apa gitu. Kantong susunya kalau bisa udah gak kelihatan besar itu bagus sekali, tapi bisa belum terlalu kelihatan banget ya kalau usia 10 bulan kantong susunya gitu. Tapi bisa dilihat dari induknya, kalau memang rekan-rekan tahu induknya gimana kantong susunya. Kalau kantong susunya besar, susunya banyak, wah itu bagus sekali. Jadi nanti kebutuhan nutrisi anaknya akan terpenuhi. Kalau anaknya terpenuhi kebutuhan nutrisinya, anaknya nggak kuntetan, cepat besar. Nah itu teman-teman. Nah ini beberapa tips sedikit kita berbagi ya, kalau rekan-rekan memilih untuk peternak, breeding, fattening, rumahan yang kapasitas 10, 15, 20 ekor, bisa dimulai dari 4 ekor, 2 ekor bahan betina breeding, dan 2 ekor fattening untuk pejantan. Selamat mencoba rekan-rekan, semangat selalu, maju terus peternak Indonesia. Lentera Farm